Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kali ini kita masuk bab ma yud'a bihi lil marid. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sakit. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahasan anjuran untuk menjenguk orang yang sakit, peduli kepadanya. Maka pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah doa-doa apa saja yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang yang sakit. Qala mu'allif rahimahullah, babun ma yud'a bihi lil marid. Bab doa-doa yang dipanjatkan untuk orang yang sakit. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka al-insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi usbu'ihi hakadha. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Ummul Mukminin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila ada seorang yang sakit atau seorang yang terluka, beliau meruqyahnya, mendoakannya, ya, disertai dengan tangannya demikian. Lalu Sufyan ibn Uyainah, yaitu rawi dari hadis ini, menjelaskan, wada'a Sufyan ibn Uyainah rawi sababatahu bil ard. Jadi tangannya itu, ya, disentuhkan ke tanah gitu. Tsumma rafa'aha, kemudian diangkat. Wa qala, seraya berdoa, bismillahi turbatu ardina, dengan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, tanah dari bumi kami, biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kami, yushfa bihi saqimuna, dengannya orang yang sakit di antara kami disembuhkan, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu doa, ya, yang dibacakan untuk orang yang sakit. Begitu, ya. Jadi tanah telunjuk ditempelkan ke tanah gitu. Jadi ada sedikit ludah gitu. Kemudian berdoa, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Itu diantara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa anha, dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk sebagian keluarganya dengan mengusapkan tangan kanannya. Ini tangan kanan, maksudnya telunjuk, ini tangan kanan, seraya berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah,
Tuhannya manusia. Adhibil ba'as, sembuhkanlah penyakit ini. Ishfi, ya, sembuhkanlah. Anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. La syifaa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Syifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan efek samping sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Usapkan tangan kanan, kemudian tempat yang sakit, lalu berdoa dengan doa ini. Allahumma rabban nas adhibil ba'as ishfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Baik. Ini versi berikutnya. Jadi memang perlu dihafal ya yang seperti ini. Tapi nanti saya akan tunjukkan versi yang mudah. Kalau ini kan mungkin agak panjang bagi sebagian kita. Ya. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Tsabit rahimahullah, bahwa Anas berkata kepada muridnya, salah seorang muridnya bernama Tsabit Al-Bunani, ini murid kepercayaannya rahimahullah. Kata Anas, ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku ruqyah engkau dengan ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah itu artinya bacaan-bacaan. Ruqyah terbagi dua, ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i yang diajarkan Rasulullah SAW berupa bacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan beliau. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik yang disebut dengan jampi-jampi. Ya. Baik, yang isinya bukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Baik. Nah, Anas bin Malik dulunya adalah asisten Rasulullah SAW sejak berusia 10 tahun. Jadi setiba Rasulullah SAW hijrah dari Mekah dan berada di Madinah, maka Ummu Sulaim sang ibu mengatakan pada Rasulullah SAW, "Khuwaidimuka ya Rasulullah." Ini adalah asisten kecilmu. Jadi sejak saat itu Anas ikut Rasulullah SAW, dan berkah dari kedekatan dengan Rasulullah SAW, Anas mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang agama Islam. Oleh sebab itu Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan di antara keberkahan Anas, beliau pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma akthir malah wa waladah, ya Allah banyakkanlah anaknya dan hartanya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah, dan juga orang yang paling banyak anaknya. Ya, anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100. Ya, anaknya Anas bin Malik itu lebih dari 100. Ini berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas ini berkata kepada muridnya yaitu Tsabit, maukah aku ruqyah engkau sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Maka Tsabit berkata, tentu mau.
Qala Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi illa ant syifaan la yughadiru saqama. Rawahul Bukhari. Ini yang dibaca ya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya manusia yang menghilangkan berbagai macam penyakit. Sembuhkanlah, Engkau yang Maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Engkau. Kesembuhan yang tidak berefek sama sekali. Kadang-kadang ada kesembuhan tapi ada efeknya, ya kan? Efek samping yang disebut efek samping. Jadi ada obat yang dikonsumsi ternyata efek sampingnya begini. Nah, ruqyah ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu diberi kesembuhan tanpa efek samping sama sekali. Itu betul-betul total sembuhnya. Betul-betul total. Minum air dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Kemudian wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala 'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya. Ini salah seorang yang dijamin masuk surga. Ya, berdasarkan wahyu dari Allah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Ini kejadiannya di Mekah. Baik. Dan saat ini termasuk orang yang berhijrah ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, tapi saat itu pas ada di Mekah. Ya. Entah di Fathu Mekah atau pas hajian. Jadi Rasulullah ke Mekah itu ada dua, Fathu Mekah, yang kedua adalah saat haji atau pas saat umrah, karena umrahnya Rasulullah SAW itu 4 kali, ya, hajinya sekali. Baik. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu menyertai Rasulullah dan dia jatuh sakit pas di Mekah. Di antara kesempurnaan orang yang berhijrah itu enggak balik lagi ke tempat yang pernah ditinggalkan. Sempurna hijrahnya. Sebab itu Nabi SAW setelah menaklukkan Mekah dan Mekah menjadi negeri Islam, tidak lagi dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy karena mereka sudah berbondong-bondong masuk Islam. Nabi SAW tetap balik ke Madinah, walaupun Mekah itu tanah air beliau. Beliau enggak menetap di Mekah, tapi balik lagi ke Al-Madinah karena hijrahnya seorang sempurna ketika dia enggak balik lagi ke tempat asalnya, walaupun tempat asalnya sudah membaik. Itu hijrah ya. Dan di bulan-bulan ini juga sering dibahas tentang hijrah. Hijrah itu secara bahasa ini faedah ya. Artinya meninggalkan sesuatu secara lahir dan batin. Dan menurut istilah hijrah itu adalah al-intiqal min baladil syirik ila baladil Islam. Itu meninggalkan negeri kafir, negeri yang penuh kesyirikan, ke negeri al-Islam. Dan itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dan kesempurnaan hijrah seperti yang saya katakan tadi, orang yang sudah melakukannya dia nggak akan balik ke tempat asalnya.
dia nggak akan balik ke tempat asalnya. Baik. Nah, di saat itu, Sa'ad ibn Abi Waqqas khawatir dia meninggal dunia di Mekah, sehingga dia khawatir hijrahnya nggak sempurna, takut. Karena ada salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Khawlah, ya, termasuk yang berhijrah ke Al-Madinah, dia meninggal di Mekah. Nah, saat itu Sa'ad ibn Abi Waqqas khawatir. Nah, dijenguk oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, Allahumma ishfi Sa'dan, ya, Allahumma ishfi Sa'dan, Allahumma ishfi Sa'dan, 3 kali. Ini simpel sekali ya. Jadi riwayat Muslim, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad, ya Allah sembuhkan Sa'ad. Ini kok dalam bahasa kita ya, ishfi, sembuhkan. Siapa yang dimaksud di situ? Sebut namanya. Ishfi Muhammadan, kalau namanya Muhammad, ya kan? Kalau namanya, ya siapa namanya? Ismail misalnya, ishfi Ismail. Allahumma ishfi siapa? Fulan. Sebutkan namanya. Ini gampang ya. Nah, ini juga ruqyah yang diajarkan Rasulullah SAW. Diucapkan 3 kali. Allahumma ishfi fulanan, Allahumma ishfi fulanan, Allahumma ishfi fulanan. Ini simpel, yang mudah untuk diingat, dan ini bisa diamalkan ya, dengan penuh kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyembuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.